Itu pertemuan ketiga langsung dikasih 15 juta. Padahal dia nggak tahu rumah saya, nggak tahu pokoknya nggak ngerti saya siapa, cuman tahu nomor telepon saya. Itu mau nomor telepon kalau saya balik. Baik, saya bacakan ini. Yang pertama, tips mencari modal tanpa riba, karena susah sekali mencari utangan. Langsung aja. Ya, baik. Ya, teman-teman semua, tip mencari modal itu ya. Baik, seringkali kan tadi kita mengatakan banyak kita punya planning tapi ternyata kebentur masalah modal. Sebenarnya mudah mencari modal ketika kita memang memiliki sebuah planning yang benar, yang jelas. Kalau seandainya kita punya planning, tuangkan planning itu dalam sebuah proposal, ya kan? Misalkan saya ingin membuka ayam penyet, kemudian apa? Modalnya sekian, untuk sewa kontrakan sekian, beli bahan sekian, nanti penjualannya sekian, nanti dijualnya sekian, keuntungannya per buah sekian. Nah, kemudian kita apa? Kira-kira sebulan itu berapa yang bisa terjual, perkiraan saja, ya kan? Kita kan punya proposal seperti itu. Ketika kita sudah jelas apa yang akan kita lakukan, kita punya proposal, sodorkan saja itu kepada beberapa orang. Seringkali kita ini punya planning tapi nggak punya proposal yang jelas, cuman ngomong, Mas Yudi, aku punya ini nih, punya angan-angan sebuah usaha, apa? Membuka sebuah es campur nanti di pinggir jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, buka warung begini-begini. Tapi kan cuma sekedar omongan, ya. Tapi kita tidak, kalau seandainya kita ada tulisan, loh kurang lebih begini loh mas, nanti konsepnya begini, itu kan jelas, orang akan percaya. Tapi kalau seandainya kita nggak punya itu, bagaimana kita mau percaya? Apalagi sekarang banyak penipu, cuman omdo, ya kan? Nah, ketika kita sudah memiliki proposal, kita sounding, nah kita buktikan. Dan modal itu tidak harus besar kok. Modal itu nggak harus besar, ya. Tapi memang kalau seandainya kita memang ingin berusaha, kalau kita dulu kan sempat jual motor ya buat modal gitu. Tapi ya motornya ketika itu lakunya cuman berapa, tapi ya segitu yang kita gunakan. Nah, kalau kita ingin memulai usaha, mulailah dari yang kecil. Nikmati dulu prosesnya. Jadi jangan pengen kita langsung besar. Kalau Imam Ibnu Athaillah itu mengatakan begini, setiap segala sesuatu yang instan itu pasti akan hilang juga secara instan. Maksudnya apa? Kalau kita dapatnya itu instan, dapatnya cepat, biasanya hilangnya juga cepat. Maka nikmati saja proses dari pelan itu. Maka memulai sebuah usaha itu nggak perlu harus memodal besar, kecuali kita punya proposal, kita punya sebuah planning yang bagus. Silahkan. Dulu pernah ini sambil cerita ya, pengalaman. Ketika kuliah di Madinah dulu, saya pernah menjadi guide, gitu, menjadi guide. Dan kemudian salah satu orang yang saya guide itu ternyata seorang pengusaha di Jakarta. Dan saya nggak tahu dia pengusaha apa ketika itu. Tanya ke saya, Mas Zen, ini Hotel Hilton ini bisa dikontrak nggak? Bisa loh. Padahal saya juga nggak tahu itu bisa dikontrak atau nggak ya. Bisa aja dulu, bisa. Iya, karena ketika itu saya juga nggak tahu ada kesempatan itu, ambil aja. Oke, berapa mas per tahun? Wah nggak per tahun itu pak, kalau dikontrak per tahun nggak bisa, paling per 5 tahun. Oh iya, berapa per 5 tahun? Ya kurang lebih sekian juta real ketika itu. Wah murah ya? Wah murah, dia bilang. Duitnya sama murah segitu. Akhirnya kan ya sambil jalan aja, sambil apa adanya, pokoknya asal nyeplos ketika itu. Akhirnya apa? Orang itu mengatakan, Mas Zen, bisa nggak kamu presentasi di depan teman-teman kita bahwasanya kita akan sewa hotel di sini, di Mekah maksudnya. Bisa pak, tapi tunggu saya pulang ketika itu masih 3 bulan lagi pulangnya, liburan itu ya.
Karena kan kita liburan setahun sekali gitu. Liburannya ketika itu masih 3 bulan lagi. Oke, kita tunggu 3 bulan lagi. Ternyata ditunggu benar. Ketika pulang sampai Indonesia, di Jakarta itu saya ke kantornya. Ketika sampai di kantornya itu saya cuman pakai celana biasa, pakai sendal, lengan pendek, wes ramodal pokoknya. Dan gak niat presentasi ketika itu, cuma niatnya silaturahim lah, ketemu lagi gitu. Sampai di sana mereka malah sudah kumpul berlima itu. Ada pengusaha yang bangun BTS, ada yang Ahadnet, ada yang macam-macam, ada yang Jatayu, ya kan? Dulu ada Jatayu juga. Nah, mereka kumpul semua itu akhirnya apa? Ngobrol sama saya. Ketika itu saya juga pede aja mau sendalan. Sempat ditolak ketika sama satpamnya di bawah. Mau ketemu siapa, Mas? Ketemu si A gitu ya, Pak ini gitu. Akhirnya nggak bisa, harus buat janji, Mas. Oh ya, benar Pak. Saya telepon, Pak, saya di bawah ini mau jemput. Oh ya, silakan naik. Nggak boleh sama satpam, Pak. Mana kasihin? Setelah dikasihkan teleponnya langsung berubah. Mari Pak, silakan. Nah itu biasa itu ya. Ketika nggak tahu ya ngopo kowe. Tapi ketika udah tahu ya silakan. Akhirnya ketika sampai di atas ya ngeteh bareng, terus tiba-tiba apa? Disuruh presentasi. Ya silakan Mas ini presentasi tentang bagaimana masalah haji, umroh, pokoknya apa adanya. Qadarullah tertarik, kemudian ya dapat tantangan begini. Mas Zen, bisa nggak mendatangkan owner Hilton ke Indonesia? Bisa. Bisa dulu padahal ngerti sopo ownernya. Nah, pokoknya bisa dulu. Dalam pikiran saya apa? Saya baru kenal 2 hari, pertama di Saudi, kedua ketika itu. Kalaupun saya nggak bisa mendatangkan, ya wis, gitu kan? Itu pikiran kita, pokoknya ada kesempatan bisa. Oke, berapa lama kamu bisa mendatangkan? Sebulan, Pak. Sebulan ya. Bagi mereka cepat. Owner hotel gede bisa didatangkan dalam waktu sebulan dan orang luar negeri lagi. Akhirnya, oke, kita tunggu 1 bulan. Oke, habis itu ngobrol bareng, pulang. Saya ketika pulang bingung, sopo ownernya gitu. Akhirnya kebetulan saya punya teman memang kepala accounting Hilton, namanya Mas Zakaria, orang Indonesia. Zak, lu bisa nggak ngelobi owner lu datang ke Indonesia? Saya bilang gitu. Wah, ngapain lu datengin owner kayak gini ke Indonesia? Ada duit lo. Ada proyek, saya bilang. Akhirnya saya jelaskan. Akhirnya dia membuka peluang. Ada nih Zamzam Tower mau ke Malaysia. Zamzam Tower tuh yang wakaf yang sebelahnya tuh yang bangunan tertinggi itu. Mau ke Malaysia. Ngapain? Ada kontrak sama Malaysia. Bisa nggak ente suruh ke Indonesia? Saya bilang. Ya, nah coba. Ternyata setelah dilobi sama dia, mau ke Indonesia. Nah, akhirnya saya datang ke mereka, ke grup yang Jakarta nih. Bisa Pak? Insya Allah 2 minggu lagi mereka datang. Bener. Ya udah, butuh berapa kamu untuk jamu mereka? Nyeplos lagi saya, 15 juta Pak. 15 juta? Saya bilang kebanyakan kali ya 15 juta. Buat bayar hotel, bayar taksi dan lain sebagainya. Yakin nggak kurang? Wih, nggak kurang saya bilang. Ya kalau kurang nanti saya minta lagi Pak. Akhirnya ya sudah sini nomor rekeningmu. Itu pertemuan ketiga langsung dikasih 15 juta. Padahal dia nggak tahu rumah saya, nggak tahu pokoknya nggak ngerti saya siapa, cuman tahu nomor telepon saya. Itu mau nomor telepon kalau saya balik ke Saudi saya buang, ya kan? Itu berani memberikan saya ketika itu 15 juta. Itu juga tanpa modal. Tapi bagaimana kita bisa meyakinkan orang dengan sesuatu yang memang kita apa ya? Kita tahu pasti apa yang akan kita lakukan. Jangan cuma ngambang. Seringkali orang itu pengen usaha tapi masih ngambang. Nanti kayaknya gini. Kita harus tahu apa yang akan kita lakukan dan pasti gitu. Jadi orang itu ketika apa? Kita ajukan proposal, ayo kita kerjasama. Orang itu apa? Yakin juga apa yang akan kita lakukan. Saya kira itu. Ya kan? Kalau kita punya proposal, bismillah.